Waduh, kayak bajak makam, bajak laut kayak gini ya. Gua bajak sawah petani, bukan bajak laut, bukan bajak makam. Oke, sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, salam persaudaraan dari Aceh. Untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Jadi sekarang standar kealiman seseorang itu berdasarkan keinginan daripada kelompok ataupun kubu kita. Kalau kelompok ini sesuai dengan, kalau seseorang itu sesuai dengan kebutuhan kubu kita, maka alim. Tapi kalau nggak sesuai, mungkin nggak mendukung kubu kita, nggak alim. Itu standar kealiman zaman sekarang. Makanya lidah gue nggak segan-segan untuk ngebacotin mereka. Sebenarnya gue bukan menuduh, tapi lebih kepada mengakui. Karena mengakui lebih bagus daripada menuduh. TJ sering mengakui daripada menuduh. Pernah nggak TJ menuduh orang? Nggak pernah. Nggak pernah saya menuduh seseorang begini begitu. Nggak pernah. Tapi saya mengakui. Mengakui si Bahar kayak banci misalnya. Mengakui bahwa tesis Kiai Imad benar. Sesuai dengan kenyataan yang kita lihat hari ini dan juga keilmuan yang dia tunjukkan kepada kita. Saya mengakui. Saya mengakui bahwa Habaib atau Ba'alawi bukan cucu Nabi. Saya mengakui, nggak pernah menuduh. Saya mengakui, bukan menuduh ya. Nah, berani saya menuduh. Oh, Habaib ini keturunan Nabi. Mana buktinya? Kalau yang lain kan terbukti, tersambung, tidak terputus nasabnya. Ini tidak terkonfirmasi 550 tahun, bukan waktu yang sedikit. Tolong dong, itu dijawab. Bukan kemana-mana untuk menjatuhkan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, jagoan gua. Ya, kau pikir itu? Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Sedangkan si Habib sendiri mengajarkan kita seolah-olah mereka maksum. Gimana ente? Nggak pernah dengar kajian mereka? Bisa masuk surga, bisa madamkan api neraka, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan surat kacang, bisa memberikan surat pengampunan dosa, bisa mengusir malaikat mungkar nakir. Habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Berapa? 200 juta. Yang mahal itu buku nasab. Darah, coba buktikan darah dulu, tes DNA. Tes DNA tuh. Suruh tes DNA, baru kita percaya ya kan. Kalau memang terbukti tersambung. Tes DNA, tunjukkan kitab-kitab. Itu jangan koar-koar doang kayak gini. Gua pun bisa ngomong nanti. Gua buat kesatuan dari keluarga gua. Gua bilang gua cucu Nabi. Diperkuat oleh lembaga. Nanti gua bikin sendiri. Tapi nggak ada data sama sekali. Kan bisa. Yang penting didukung banyak orang. Karena kebenaran versi kalian kan voting. Kayak demokrasi aja dalam kebenaran. Memang kita ini negara demokrasi. Nggak semuanya demokrasi bro. Nggak semuanya berdasarkan voting. Mentang-mentang didukung banyak orang, viral di sosial media, terus kita anggap benar gitu. Data, mana data, Bapak? Bapak Razi. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dari mana ente tahu di dalam tubuh mereka ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Minimal nggak tes DNA, bukti dari kitab, dari manuskrip. Jangan ngaku-ngaku doang. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Gua ngehormati orang nih. Karena akhlaknya, karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Ini masalah syariat. Masalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Kagak ada tebang pilih di sini. Ajaran dari mana ente? Ajaran doboliyah nih. Dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah Habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya 2 kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Gua kalau ada Habaib kan cucu Ubaidillah, cucu Alawi nih. Kalau dia berilmu, gua hormat ilmunya. Kalau nasab dia kan nggak tersambung dengan Rasulullah. Gimana ente mutar-mutar? Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati. Di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah SAW. Betul kata dia nih. Kita dibelokkan kecintaan kita terhadap keturunan Rasulullah yang asli menjadi cinta kepada orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah.
tetapi keturunan Alwi yang nasabnya diakui oleh Van der Berg. Betul, di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Oh enggak, Habib bukan manusia biasa. Lu salah itu. Habib itu manusia luar biasa. Tercipta dari setetes air raksa. Menjadi segumpal emas. Dari segumpal emas menjadi sebongkah berlian. Kenapa? Mereka bisa masuk surga saat mereka masih hidup. Mereka bisa sekali duduk 90.000 kali baca Yasin. Umur 6 tahun, 7 tahun mereka bisa mengimami sholat dan bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Mereka bisa mi'raj sehari 70 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa menurunkan emas rantai dari langit. Mereka bisa menurunkan hujan susu dari langit. Mereka bisa mengusir mungkar wa nakir. Bukan manusia biasa, bisa menghidupkan orang yang mati. Tuh, enak aja ente bilang Habib manusia biasa. Dia keturunan 29 ngakunya dari Nabi, bapaknya keturunan 33, kan luar biasa. Bapaknya keturunan 33, dia keturunan ke-38, luar biasa. Nggak ada itu ilmu seperti itu oleh manusia yang lain. Bahkan bisa meronsen makam. Tidak ada dalam ajaran kita itu bisa meronsen makam. Dalam syariat kita nggak ada itu meronsen makam. Kalau mau ronsen makam, kalau ada prasasti, ada tulisan di makamnya, kita pelajari bacaannya yang tertulis di sana. Itu orang biasa. Kalau sudah Habib, langsung dari rumah pejam-pejam mata udah tahu. Ini bin Toha, ini Habib Toha bin Yahya, udah langsung. Bukan manusia biasa. Ya, bukan. Digigit kobra-kobranya mati. Manusia biasa digigit kobra, dia yang mati. Jangan salah-salah. Ya, jangan salah-salah ya ikhwan. Untuk paparazi ini, pelajari lagi. Habib itu manusia bukan? Manusia biasa bukan? Bukan. Memandang foto dia aja, kita langsung selesai segala persoalan. Sedangkan kita sebagai manusia biasa, umat Rasulullah SAW, cukup dengan meminta kepada Allah, berusaha, minta petunjuk kepada Allah dengan istikharah, bukan minta kepada foto Habib. Nak aja bilang Habib manusia biasa. Niat mau bela Habib malah ngawur. Jangan di-up masalah baru. Mereka udah datang ke sana, Pak Alawi. Mereka udah datang ke sana dan pernah ketemu dengan siapa itu? Dengan Said Zulfikar waktu diundang ke Barus. Banyak gua tahu kan? Banyak. Ya. Ya ampun, saudara. Datuk kami, ini contoh nih Bang Alawi di Aceh. Karena ada Habib Fulan. Dan gua yakin bahwa yang dimaksud sebagai Habib Bang Alawi itu bukan Bang Alawi. Dan tahun beliau di sini bukan seperti yang mereka tuduhkan itu. Karena ada beliau, makanya Aceh digelari sebagai Serambi Mekah. Kalau seandainya Habib Bang Alawi keturunan Yaman, nggak mungkin Aceh jadi Serambi Mekah. Aceh akan menjadi Serambi Yaman. Kenapa Aceh digelari Serambi Mekah? Yang pertama, Aceh ini dulu, ya, sahabat Nabi, keturunannya disuruh datang kemari. Karena negeri ini indah. Dan punya jalur sutra dari Mekah ke Aceh. Jadi jalur perdagangan dulu dari Mekah ke Aceh itu jelas adanya Samudra Hindia. Sehingga digelari sebagai Serambi Mekah dengan banyaknya keturunan Rasulullah, banyaknya pendatang dari Mekah, banyaknya pedagang dari Mekah, banyaknya raja-raja dari Jazirah Arab datang kemari sehingga digelari Serambi Mekah. Sejak kapan Habib itu? Tahun 1700-an. Itu udah tahun kapan itu? Kalau seandainya Aceh ini disebut Serambi Mekah karena ada Habib Ba'alawi, keturunan Ba'alawi, itu nggak disebut Serambi Mekah. Serambi Tarim, Serambi Yaman, Serambi Hadraul Maut. Aduh kalian. Makanya saya nggak percaya lagi dengan omongan Bang Alawi ini. Banyak dustanya. Ketika kita cek sejarah mereka, nggak presisi. Ketutup di sini, longgar di sana. Kalau sejarah kita yang diajarkan oleh keluarga kita, presisi. Simetris, nyambung semua. Bukan cuma Aceh aja nyambung, sampai ke Mataram sana. Sampai ke Yogyakarta sana, sampai ke sejarah Majapahit. Baik yang sebelum Islam maupun yang sesudah Islam. Udah jadi Mataram dan segala macam. Sampai ke Kutai sana, Kalimantan. Nyambung, Sulawesi lagi.
Dan masih ada bukti, bukan congor doang. Nisannya masih dipakai mereka, nisan Aceh. Sampai ke Patani sana, nisan Aceh. Walaupun yang misalnya sultan-sultan kayak di Banten, kayak di Sulawesi, itu pakai nisan Aceh. Kalian kapan? Hah? Berbondong-bondong datang pendatang dari Hadrami itu setelah dibuka terusan Suez. Mereka lewat terusan Suez ke Singapura, dari Singapura kemari. Tahun kapan? Masa-masa Belanda lah. Tapi ada yang pendatang dari Yaman sebelum masa Belanda ada. Di sini ada makamnya. Gua akan tunjukkan, takut dibilang Pahlawi nanti. Dia dari Yaman. Syekh Muhammad Ali namanya. Syekh Muhammad Ali. Cuman orang sering menyebutkan gelarnya, tapi orang nggak tahu makamnya di mana. Kenapa nggak tahu makamnya di mana? Kita sembunyikan. Saya yang sembunyikan sama teman-teman saya. Biar kalian tahu. Kalau nggak saya sembunyikan, langsung. Masih ada, sampai sekarang masih ada makamnya. Hampir setiap bulan dulu saya di makam itu. Cuman nggak pernah saya fotoin. Makam itu hampir tenggelam di tengah-tengah rawa. Kami ambil, kami pindahin. Sudah kami pindahin, ada bahaya ini. Ada yang rusak makam tengah malam waktu itu. Ada yang merobohkan makam tengah malam, pecahin tengah malam, itu kita bawa pulang batu nisannya. Batu nisannya kita bawa pulang. Ini ngaku pecinta habaib, saudara, di Aceh itu. Terutama di daerah Banda Aceh itu. Ngaku pecinta habaib, muridnya Rizik, cinta sama Rizik. Gua datang ke rumah dia. Sedih gua ya ikhwan. Batu nisan leluhur kita dijadikan batu asah. Terus koar-koar di media. Kita cinta leluhur kita. Kita sayang leluhur kita. Habib siapa aja tanya, antum manusia biasa atau manusia super Habib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Oh, ente itu cuma ngarang-ngarang. Coba tanya. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Seandainya kalian tahu bagaimana apa yang diperjuangkan oleh datuk kami, kalian hari ini tentu tidak akan membiarkan kami berjalan di atas kedua kaki. Kalian akan menggendong kami. Tuji. Ente, belum tahu Habib ente. Kalau nggak seperti itu bukan Habib namanya, kalau nggak hebat seperti manusia super. Habib siapa aja tanya, antum manusia biasa atau manusia super Habib? Pasti dia bilang, kami manusia. Enggak, kalau nggak mencintai dia, kita nggak akan masuk surga. Kalau nggak cinta sama dia, kita nggak akan dilihat oleh datuk mereka nanti. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Betul, itu setuju gua. Yang mahal itu nasabnya 200 juta, 300 juta. Itu Habib lo yang ngomong. Habib sendiri yang ngomong itu. Itu betul. Yang mahal itu nasabnya. Betul. Ya, betul. Bisa dihargai dengan uang. Itu yang mahal. Dan di dunia ini, nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Hey. Nasab Habib yang di Indonesia disahkan oleh pemerintahan Belanda, termasuk di dalamnya sejarawan, ahli sejarah Belanda yang bernama Van den Berg. Rabitatul Alawiyah, lembaga pencatatan nasab Ba'alawi di Indonesia itu berdiri disahkan pada tahun 1928 oleh Belanda. Sebelum itu sudah banyak cucu Nabi, tapi bukan Habib. Sayyid, Syarif. Karena Habib itu pertama sekali seorang keturunan Bani Alawi yang dipanggil gelar Habib, sehingga menjadi habaib, itu adalah Habib Abdurrahman atau Syekh atau Imam Abdurrahman Al-Attas. Itu orang yang pertama sekali digelari sebagai Habib. Jadi kalau sebelum dia itu, berarti bukan keturunan Nabi, karena bukan keturunan Habib. Nah, keturunan daripada Imam Abdurrahman Al-Attas ini dipanggil Habib. Atau Al-Atas, kalau gua Al-Bawah. Begitu, Paparaji. Di Aceh itu mungkin sebelum daripada Abdurrahman Al-Attas ini, sudah ada. Mungkin ya. Takut gua ngomong nanti
Oh itu makam dia, nanti dibegal. Nah, coba lihat di Aceh yang diambil makamnya yang nggak ada prasasti di batu nisannya. Yang ada prasasti nggak bisa diambil. Alhamdulillah, banyak daripada leluhur kita, indatu kita bangsa Aceh itu menuliskan prasasti di makamnya sehingga nggak bisa mudah dibegal. Begitu ya ikhwan, ya. Kenapa makam Belanda nggak diba'alawikan? Kan sudah ba'alawi, Bang. Abang ini nanya aneh. Ngapain nanya gitu? Kan spontan saya. Yang sudah ba'alawi ngapain diba'alawikan lagi? Abang nanya parah ini. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, Lah. Pagi-pagi udah salah. Nih, Paparazi dengar, Paparazi, Al-Habib, Ar-Razi ya. Dengar nih. Kita tidak ada yang mengingkari atau menolak tentang kebenaran akan tiba masanya. Kekhalifahan, khilafah dipimpin oleh Imam Mahdi. Makanya nggak perlu kalian perjuangkan khilafah sekarang. Nanti kalau Imam Mahdi sudah turun, Imam Mahdi sudah lahir di tengah-tengah kita, nggak perlu ada kalian pun sudah ada sendiri khilafah itu. Nih gua kasih tahu buat kalian yang masih suka dagang khilafah ya. Nanti ada sendiri dia masa Imam Mahdi. Nah, gua kasih tahu Imam Mahdi itu turunan Nabi. Sebagian pendapat mengatakan di jalur Hasan, sebagian pendapat mengatakan di jalur Husain, Sayyidina Husain. Kalau gua sendiri lebih condong kepada di jalur Hasan. Maka kalau di jalur Hasan tidak ada sangkut paut dengan habaib. Bahkan kalaupun di jalur Husain tidak ada sangkut paut dengan habaib. Karena habaib bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Ubaidillah. Jadi Imam Mahdi bukan dari anak cucunya Ubaidillah. Kalaupun dari keturunan Husain misalnya, bukan dari jalur Ubaidillah. Paham Paparaji? Imam Mahdi, Muhammad namanya, bapaknya Abdillah. Kayak bukan Ubaidillah ya. Sama seperti nama Muhammad, seperti nama Rasulullah, Muhammad bin Abdillah. Kalau dari jalur Syiah keturunan Ba'alawi, ku tengok kitabnya tadi malam, nama ayah Imam Mahdi bukan itu. ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut dajjal. Walaupun Jadi kalau kita nggak percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi, kita kena fitnah dajjal gitu. Dari mana ente? Ngomong ada dalil dong. Ente selama ini kowar-kowar pakai dalil. Kemudian ente mengakui bahwa Ba'alawi sebagai cucu Nabi, dalilnya mana? Buktinya mana? Bukti dong. Kalau berbicara agama, apalagi seorang yang allamah. Seorang yang allamah, seorang yang alim lagi bijaksana. Ayo, tunjukkan bukti kepada kami yang awam, kepada kami yang bodoh. Ini kita simak lagi, ini banyak statement dia yang ngawur. ini perlu diragukan. Udah kena fitnah. Kita boleh nggak ragu, tapi harus tahu dulu bukti mana. Kalau nggak tahu apa-apa, kita meyakini sesuatu nggak sesuai dengan yang sebenarnya, itu namanya fanatik buta. Kita nggak mau Raji, Habib Al-Raji. Dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Enggak. Yang dimaksud keturunannya itu adalah keturunan daripada Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Bukan dari keluarga yang lain. Misalnya keturunan Ubaidillah yang tidak ada sangkut paut dengan Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Gimana kalian mengklaim Ba'alawi sebagai cucu Nabi sedangkan tidak tertaut kepada keluarga Nabi, kepada keturunan Nabi? Gimana itu? Di sini riwayatnya Hasan. Itu sudah benar. Wajib bagi kita mencintai zuriyah Nabi. Cuman orang yang ngaku-ngaku zuriyah Nabi tapi bukan zuriyah Nabi, apa hukumnya? Kalau kita menganggap dia keturunan Nabi, tolong dijelaskan. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasab. Betul, semua nasab pasti akan terputus kecuali nasabku, yakni nasab Rasulullah. Kalau nasab Ba'alawi terputus enggak?
terputus ke atas, bukan ke bawah. Ke atasnya nggak tersambung kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada Ahmad bin Isa. 450 tahun. Tersambung TIJ, ente jangan asal ngomong. Bauk T, data, woi data. Data, mana data? Kalau cuma ngomong semua pun bisa. Bung Lubis keturunan Nabi, Bung Lubis gak bisa karena ada Lubis di depannya. Kalau gua masih bisa lah, ya. Gua masih bisa kalau cuma mau ngomong. Kecuali nasabku, semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru, dia setelah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Bagaimana cara menghabiskan para habaib? Tuding Syiah. Nanti jika lama NU juga jadi sasaran. Mbak Lutfi. Di Indonesia banyak itu Habib Syiah. Gak usah kita tuding pun mereka Syiah. Ada yang berpura-pura kan Syiah. Pintar berpura-pura. Gak usah kita tuding. Dan gua banyak rekan-rekan dari Ba'alawi ini Syiah. Dan mereka mengakui sendiri. Mbah Lutfi. Kamu Syiah? Iya katanya. Gak perlu kita tuding. Apalagi di Aceh, Ba'alawi di Aceh banyak Syiah. Muka-muka dia gue kenal semua. Mereka yang nuding gue Syiah biasanya. Yang kelompok kalian tuh. Yang di Jawa. Itu cara kalian. Mbah Lutfi. Lanjut. NU juga jadi sasaran. NU juga Syiah. Karena apa? Maulud dari orang Syiah. Tahlil orang Syiah. Begitu cara menghancurkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah kelompok kalian juga Bang Alawi yang gitu-gitu. Gua dituduh Syiah sama mereka. Yang nuduh siapa? Bang Alawi. Nuduh gua Syiah terang-terangan depan publik. Jangankan gua, mereka sendiri dituduh oleh Bang Alawi sendiri. Contoh teman gua, Habib Muhammad Asgaf, dituduh Syiah. Gara-gara dekat sama gua. Begitu Lupi. Gua juga dituduh Syiah. Ya? Lupi. Ada aja ente. Cara menghancurkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya cara menghancurkan Ahli Sunnah wal Jamaah itu bisa ronsen makam. Gak diajarkan sama Nabi kan? Bukan sunnah Nabi kan? Ronsen makam. Ada disunnahkan sama Nabi. Ada makam. Oh ini kita ngomong dulu sama orangnya. Siapa? Assalamualaikum, saya di luar, siapa di dalam? Itu kira-kira menjaga sunnah ataupun menghancurkan sunnah? Kalau berbicara sunnah, berbicara syariat. Itu gimana? Tepi jurang TJ bukan tepi jurang, udah di dalam jurang nih. Ente salah lagi. Komen ente. Kemudian mengatakan ada Habib yang bisa mi'raj sehari 70 kali sedangkan Rasulullah SAW seumur hidupnya sekali. Peristiwa yang paling dikenal dan dicatat di dalam Al-Quran, Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan seterusnya. Ini dicatat di mana nih yang Mi'raj ini? Dalam mimpi, saudara. Bukan lagi berbicara dalil, bukan lagi berbicara ayat Al-Quran, bukan lagi berbicara hadis. Tapi sudah berbicara mimpi ya ikhwan. Aduh, siapa yang merusak sunnah? Lupi. Yang nuduh Syiah pun dari Bang Alawi sendiri ke kita. Habaib itu nuduh gua Syiah. Pembenci ulama, musuh umat Islam. Padahal gua tinggal di daerah syariat Islam. Yang datuk-datuk kami adalah penyebar ajaran Islam di seluruh Nusantara. Sebelum datuk kalian datang kemari. Makamnya ada, tapi kami sembunyikan supaya tidak menjadi Ba'alawi, supaya tidak menjadi bin Yahya. Datuk kalian cuma 1.700 sekian datang kemari. Datuk kami udah sebelum tahun 1000. Sebelum tahun 1000 Masehi udah ada di sini. Melalui Samudra Pasai. Mereka di Samudra Pasai bukan cuma numpang, memang punya mereka kerajaannya. Mereka adalah keturunan daripada Rasulullah SAW.
Kebanyakan dari jalur Hasan dan Husain, dari jalur Hasan. Kalau di tempat kalian makam wali yang usianya ratusan tahun, 300-an tahun, batu nisannya buatan tahun 2000-an. Kalau di sini boleh cek prasasti batu nisan yang ada di Aceh, keluaran tahun berapaan. Termasuk ke Barus, kalian datang, banyak itu batu nisan Pasai. Barus itu yang terkenal, banyak sekali peradaban, bukti peradaban Islam di sana, makam-makam raja-raja Islam di masa lalu. Mereka keturunan dari sahabat Nabi, keturunan dari Nabi, bercampur baur di sana. Apalagi di Pasai. Aduh, hari ini makam wali, turcu Nabi, yang membawa Islam ke negeri ini, batu nisan buatan 2000, tahun 2000. Itu gimana itu logikanya? Itu ilmu ronsennya salah itu. Enggak berani pun gue bilang salah ilmu ronsennya. Pokoknya ngawur. Ya, iya saudara. Kembali lagi ke si Raji. Karena judulnya Raji. Oh, Al-Mahdi pasti keturunan Rasulullah. Betul. Imam Mahdi keturunan Rasulullah. Bukan keturunan Ba'alawi. Dan kita di Barus banyak keluarga ya ikhwan. Di Barus. Bahkan makam tertua di Asia Tenggara yang sudah memiliki tarikh, sudah ada tulisan-tulisan di batu nisannya, itu ada di Samudra Pasai ini ya ikhwan. Masih tahun ratusan bukan ribuan. Ya, Masehi, ratusan Masehi. Cuman tidak tercatat sebagai cagar budaya. Kenapa? Datuk kami nggak mau nanti diklaim. Itu gua beberkan sedikit. Kalau di Jawa ada Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ada yang makam lebih tua dari makam beliau, jauh di sini, jauh lebih tua dari makam beliau. Dan beliau bukan Ba'alawi. Syekh Jumadil Kubro. Terus si bilang sama ketua Robitoh, datuk-datuk mereka yang ngajarin, yang nyetakin ulama. Syekh Jumadil Kubro, muridnya ada juga yang dari Ba'alawi kan. Dalam sejarah mereka, entah benar berburu, entah kagak. Gue kagak tahu.